ke dalam 2 tahapan, overview dan juga yang kedua adalah metodenya. Nah, overview yang kali ini adalah bagaimana sih sebenarnya konsep dari image classification and mapping di sini, atau klasifikasi multispektral, klasifikasi dalam dunia penginderaan jauh. Sebenarnya kalau kita dengar kata klasifikasi, sekarang juga sudah familiar ya dengan kalimat klasifikasi, berarti kita mengelompokkan sebuah populasi menjadi beberapa kelas sesuai dengan ketentuannya. Misal contohnya, kalau yang kalian sering dengar itu adalah klasifikasi apa ya? Contohnya, klasifikasi penduduk berdasarkan umurnya. Berarti penduduk di Indonesia ini kita bagi-bagi ke dalam golongan-golongan usia tertentu. Kelas yang pertama, umurnya dari 0 sampai dengan 5 tahun. Kelas kedua, 6 sampai dengan 10 tahun dan seterusnya. Berarti kan kita mengelompokkan populasi berupa penduduk yang ada di Indonesia, kemudian kita kelompokkan ke dalam kelas-kelas berdasarkan umurnya. Tadi ya kelas 1 0 sampai 5, kelas kedua 6 sampai dengan 10 dan seterusnya. Nah, klasifikasi pada penginderaan jauh konsepnya hampir sama, yaitu mengelompokkan sebuah populasi di mana populasi ini adalah nilai piksel pada sebuah citra atau reflectance value ke dalam suatu kelas-kelas tertentu. Nah, kelas-kelas tertentu ini yang menentukan bisa dua nih, bisa dari kita seorang usernya atau penggunanya, atau kita serahkan pada sebuah sistem software lah katakanlah ya, seperti itu. Nah, jadi mengelompokkannya berdasarkan apa? Kalau dicontohkan tadi kita berdasarkan umur ya, umur penduduk. Kalau pada citra penginderaan jauh, biasanya kita akan mengelompokkan citra itu berdasarkan nilai yang mirip. Similar reflectance value. Nah, gimana caranya menentukan mirip atau tidaknya? Nah, ini merupakan permainan dari sebuah algoritma. Jadi, dengan algoritma yang berbeda, tentunya software akan memproses yang berbeda pula. Bagaimana dia mengenali reflectance value yang mirip. Jadi ada yang berdasarkan rata-ratanya, berdasarkan nilai terjauhnya, dan sebagainya. Itu jadi permainan dari algoritma masing-masing sistem. Goal of image classification ini to produce a thematic map of surface cover type by grouping image pixel with similar reflectance characteristic using statistical decision rules. Jadi tadi ya dibilang di awal bahwa kita mengelompokkan populasi nilai piksel itu berdasarkan nilai yang mirip. Nah, nilai yang mirip ini ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan statistical decision rules yang dimiliki oleh masing-masing algoritma. Nah, asumsinya adalah kita punya asumsi yang harus kita pegang di awal. A high resolution application, for example, each pixel is made up entirely of one surface cover type. Asumsi yang pertama, ketika kita punya citra resolusi tinggi dan digunakan aplikasinya untuk resolusi yang tinggi pula, maka setiap pixel itu akan mencakup satu cover type yang sama. Contohnya di sini nih ya, di gambar sebelah sini yang kiri. Sebelah kiri. Ini yang hijau yang blok hijau tanpa adanya motif itu dianggap sebagai satu cover type. Nah, kotak yang kecil di sini ini dianggap sebuah pixel. Nah, ketika sebuah pixel itu merupakan resolusi tinggi dan dia digunakan aplikasinya juga untuk resolusi tinggi pula, maka diasumsikan bahwa satu pixel ini mencakup satu cover type yang sama. Beda dengan yang sebelah kanan. Ketika resolusinya itu rendah, sedang ataupun rendah, dan ternyata di satu cover type yang sama, kiri dan kanan dianggap satu cover type yang sama ya, ternyata satu pixelnya yang di sebelah kanan ini melebihi dari satu surface cover type.
Ternyata yang di sebelah dalam satu pixel ini ada bagian cover tab yang warnanya hijau blok atau hijau polos, dan ada juga yang putih di kanan kiri, di utara dan selatan ya. Artinya dalam satu pixel ini mencakup lebih dari satu cover type. Nah, cover type yang sama ketika satu pixel mencakup satu cover type atau mencakup cover type tunggal, dianggap memiliki spectral signature yang mirip. Spectral signature itu apa? Spectral signature itu pola pantulan spektral dari objek tersebut. Di sini. Karena hanya di sini terdapat satu objek tunggal ya. Pada saat penginderaan jauh dasar, Rombel ini dengan saya nggak ya penginderaan jauh dasar itu kan kita sudah menjelaskan tentang pixel, ada pixel tunggal, ada pixel campuran atau mix pixel atau mixel. Nah, di sini ketika satu pixel itu hanya terdiri dari satu objek yang tunggal, maka dianggap bahwa satu pixel ini memiliki spectral signature atau pola pantulan spektral yang sama. Kalau di sini hanya vegetasi, ya ini anggaplah vegetasinya yang hijau polos di sini. Vegetasi berarti pada pixel di dalam sini itu hanya memiliki nilai spektral berupa nilai spektral vegetasi. Masih ingat kan ya nilai pantulan spektral vegetasi yang turun atau rendah pada band biru, tinggi pada band hijau, kemudian rendah pada band merah, dan sangat tinggi pada band inframerah. Semoga nggak lupa. Kalau pengen cerita dengan saya dari awal, pasti yang saya ingatkan kembali terkait dengan pola pantulan spektral tersebut. Nah, hal yang berbeda ketika situasinya adalah di sebelah kanan di sini nih. Satu pixel pada sebuah citranya itu resolusi rendah hingga sedang, dan ternyata satu pixel ini terdiri lebih dari dua objek yang berbeda. Ternyata objek yang berwarna putih dan juga objek yang berwarna hijau. Anggaplah yang putih ini misalkan air, yang hijau ini adalah vegetasi. Maka nilai dari satu pixel ini tentunya akan berbeda dengan nilai pixel yang di sebelah kiri. Berbedanya karena apa? Karena kandungan objeknya yang berbeda. Yang sebelah kiri adalah vegetasi murni, dan yang sebelah kanan ini adalah pixel campuran terdiri dari vegetasi dan juga terdiri dari air. Bagaimana si citra itu melakukan penilaian atau membaca spectral signature-nya di sini? Dia akan membaca hal yang berbeda. Meskipun yang sebelah kiri kita namakan dengan pixel vegetasi. Yang sebelah kanan kita juga namakan dengan pixel vegetasi. Kenapa kalau yang sebelah kanan itu juga kita namakan dengan pixel vegetasi? Toh terdiri dari dua objek yang berbeda, vegetasi dan juga air. Karena pada pixel yang sebelah kanan ini didominasi oleh objek vegetasi, sehingga tetap kita namakan dengan pixel vegetasi. Meskipun dengan penamaan yang sama, yang sebelah kiri vegetasi, yang sebelah kanan vegetasi, tetapi karena ada objek lain dalam pixel tersebut, yaitu objek air, tentunya nilai spectral signature-nya ini tidak akan pernah sama dengan yang sebelah kiri. Ada objek lain berupa air yang akan memberikan pengaruh besar pada pixel ini. Jadi nilainya tidak akan pernah sama dengan sebelah kiri. Bisa saja nilainya lebih tinggi atau bisa juga nilainya akan lebih rendah. Itulah kenapa ketika kita melakukan analisis by pixel, kita lihat dulu apakah satu pixel itu merupakan pixel murni ataukah pixel campuran. Jadi kita bisa menilai ketika yang akan kita analisis adalah pixel campuran dan nilainya agak sedikit rancu, maka bisa kita pastikan bahwa itu berupa nilai yang sudah ada gangguan terhadap latar belakangnya atau ada gangguan terhadap objek yang lainnya yang ada dalam satu cakupan pixel tersebut. Nah, teorinya adalah seperti ini. Bisa digeser ya ini. Theoretical basis for mapping land cover feature from spectral signature in image dataset. Ini adalah sebuah citra yang sebelah kiri, kemudian kita perbesar di sebelah kanan di sini. Nah, kita ambil satu pixel di sini.
di mana satu pixel value ini karena ini citra sesuai secitra, di mana dalam satu buah citra itu kan kita bandnya banyak sekali ya. Mulai dari blue ini masih Landsat 7, berarti dimulai dengan ITM band, berarti Landsat 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 5 dan 6. Dari band mid infrared. Jadi dalam masing band biru berapa, band green berapa, red berapa, dan sebagainya. Ini pernah kalian kerjakan pada saat komposit ya, di mana pada